Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5. Perkenalkan, nama Ibu Lia Anggraini. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Lia. Ibu selaku wali kelas 5 tanggung jawab 2. Kali ini Ibu akan mengajar tematik. Tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Nah, teman-teman kelas 5, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. Setelah melihat video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, kuda dengan berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, kelinci dengan melompat. Tahukah teman-teman, bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun alat gerak pasif
Tetapi tulang memiliki peranan yang begitu besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah teman-teman, itu dia mengenai organ gerak manusia dan hewan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok. Bagi teman-teman yang sudah tahu apa itu ide pokok, mari kita ingat kembali, kita ulang kembali, kita pelajari kembali supaya teman-teman lebih paham. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok yaitu gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, pokok pikiran. Nah, jadi teman-teman, ini semua artinya sama ya dengan ide pokok. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, teman-teman, sekarang kita mencari ide pokok dari sebuah bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, jadi kalian tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Jadi dalam teks ini, dalam bacaan ini, kalian tentukan dulu kalimat utamanya dari setiap paragraf. Di sini kan ada 5 paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Jadi setiap paragrafnya kalian tentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Cara mencari kalimat utama yaitu dengan melihat kalimat yang menjadi pokok atau menjadi inti yang dijelaskan oleh kalimat lainnya dalam suatu paragraf. Nah, untuk paragraf pertama kita cari tahu dulu yang mana kalimat utamanya. Coba kita baca terlebih dahulu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, pada paragraf pertama ini kita sudah lihatkan bahwa kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, ini adalah kalimat pengembangnya yang menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat utamanya sudah diketahui. Nah, kita kasih tanda. Kita garis bawahi. Ini. Nah, jadi ide pokoknya itu ada di kalimat utama. Kita juga bisa membuat kalimat baru yang lebih simpel. Nah, di sini kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi ide pokoknya adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk paragraf kedua sama, kita tentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, kita lihat ternyata kalimat utamanya ada di awal kalimat ini. Karena ini organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, dan sebagainya itu merupakan kalimat pengembang. Kita garis bawahi.
dia. Lalu ide pokoknya kita bisa dengan cara meringkas dari kalimat utama ini. Berarti ide pokoknya adalah fungsi dari organ gerak manusia dan hewan tersusun dalam sistem gerak. Untuk paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, kita lihat kalimat utamanya ada di awal kalimat juga. Nah, jadi ide pokoknya ada di dalam kalimat utama, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Nah, untuk paragraf 4 dan 5, teman-teman bisa berlatih sendiri di rumah. Cari kalimat utamanya terlebih dahulu, kemudian tentukan ide pokoknya. Boleh diambil kalimat utuh pada kalimat utama, boleh juga kalian meringkasnya dengan membentuk sebuah kalimat baru yang lebih simpel. Nah, setelah kalian mengisi pada halaman 4, mari kita lanjutkan pada halaman 5 untuk berlatih menulis. Teman-teman, sebelum berlanjut kepada latihan di dalam buku tema, Ibu kasih contoh dulu bagaimana cara mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu gagasan pendukungnya. Ibu kasih contoh ide pokoknya adalah alat gerak burung. Maka, gagasan pendukungnya harus berkaitan dengan alat gerak burung, yaitu sayap dan kaki. Selanjutnya adalah fungsi sayap, kemudian fungsi kaki, kemudian kerjasama alat gerak burung. Selanjutnya kita kembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Tadi ide pokoknya adalah alat gerak burung. Maka kita buat kalimat utamanya dengan gagasan yang telah kita temukan, yaitu sayap dan kaki. Maka kalimat utamanya adalah burung bergerak menggunakan sayap dan kaki. Kalimat utama ini bisa disimpan di awal kalimat. Kalimat yang berada di awal maka berupa pengenalan seperti tadi, burung bergerak menggunakan sayap dan kaki. Ada juga kalimat utama yang disimpan di akhir kalimat, yaitu berupa kesimpulan. Contohnya adalah itulah alat gerak burung. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan gagasan pendukung menjadi kalimat pengembang. Tadi gagasan pendukungnya adalah fungsi sayap. Maka kalimatnya sayap berguna untuk membantu burung terbang. Kemudian fungsi kaki, kalimatnya adalah kaki berguna untuk membantu burung bertengger atau mencengkram mangsanya. Selanjutnya kerjasama alat gerak burung. Kalimatnya sayap dan kaki membantu burung bergerak dan mencengkram mangsanya. Terakhir, kita susun kalimat utama dan kalimat pengembang menjadi paragraf yang utuh. Kalimat utamanya adalah
burung bergerak menggunakan sayap dan kaki. Kita tambahkan dengan kalimat pengembang, yaitu kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kalimat kedua, sayap berguna untuk membantu burung terbang. Kalimat ketiganya, kaki berguna untuk membantu burung bertengger atau mencengkram mangsanya. Kalimat terakhir, sayap dan kaki membantu burung bergerak dan mencengkram mangsanya. Di dalam buku tema ada latihan ayo menulis. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, ide pokoknya itu adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Kita ikuti langkah yang telah Ibu contohkan tadi. Setelah tersusun kalimatnya, maka jadilah sebuah paragraf, yakni organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang, ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, selanjutnya teman-teman di rumah bisa berlatih dengan cara berdiskusi, boleh dengan orang tua, boleh dengan kakak atau saudara lainnya yang tinggal serumah. Diskusikan tentang hal-hal yang ada pada kolom halaman 6. Nah, itu dia teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila Ibu terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.